Kerja Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Universitas Negeri Manado tahun 2022. Ya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nizar SPD. Saya adalah guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMK Negeri 1 Bukal, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 periode ke-7 tahun 2022. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang dinamika pelanggaran hukum mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya juga melampirkan surat keterangan dan formulir pendaftaran uji kinerja dan uji pengetahuan dari Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan kategori 2 periode ke-7 tahun 2022. Berikut video praktek pembelajaran yang saya lakukan. Saya mohon saran dan masukan dari dosen penguji agar pembelajaran saya akan menjadi lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, terpegang tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, baik semua. Ya, jadi sebelum memulai aktivitas pembelajaran kita pada pagi hari ini, selaku umat yang beragama dan beriman, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Damai. Doa selesai. Ya, terima kasih untuk ketua kelas. Ya, jadi sebelum melanjutkan pembelajaran, cek kehadiran dulu ya untuk anak-anak semua. Untuk ketua kelas, bagaimana kehadiran pada pagi hari ini? Hadir semua. Ya, hadir semua ya, alhamdulillah. Ya, jadi ya untuk selanjutnya kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Oke, silakan dari sini. Ya, sebelum masuk ke nyanyikan lagu wajib nasional, silakan dilihat dulu bajunya atau ada keratnya yang di luar, silakan diluruskan. Ya, sudah? Ya, oke. Siapa yang masih mengingat materi minggu lalu? Kira-kira apa yang dibahas materi pekan lalu? Oke, silakan. Pembelajaran pada materi sebelumnya yaitu penjabaran yang lebih luas tentang penegakan hukum yang ada di Indonesia. Oke, tepuk tangan. Jadi untuk materi kita pada pagi hari ini, kira-kira siapa yang memberikan argumentasi apa sih sebenarnya keterkaitan materi kita dengan kehidupan sehari-hari? Ada? Oke. Baik, keterkaitan materi sebelumnya dan materi pada pagi hari ini yaitu tentang menyebarluaskan penegakan hukum yang ada di Indonesia dan memberikan salah satu motivasi agar kita mengetahui bahwa bagaimana cara kita untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Oke, siap. Good. Jadi anak semuanya materi kita pada
bahwa peraturan itu bukan hanya dibuat oleh semata-mata negara untuk satu lembaga saja, tetapi ada beberapa lembaga yang harus mengikuti aturan tersebut. Ya, patut kalian ketahui bahwa baik di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan negara maupun lingkungan yang lainnya itu semua memiliki aturan. Ya, ketika aturan itu dilanggar, sudah jelas pasti memiliki sanksi tersebut atau sanksi tersendiri. Jadi materi kita pada pagi hari ini itu terkait dengan ini, dinamika pelanggaran hukum. Jadi materi ini materi yang ada kaitannya dengan bagaimana setiap masyarakat itu mentaati setiap aturan yang berlaku di masyarakat. Ya, selanjutnya ini sebelum masuk ke inti pembelajaran, Ibu sampaikan dulu bahwa kompetensi dasar yang pembelajaran pada pagi hari ini ada dua, dari segi pengetahuan dan segi keterampilan. Ya, pertama itu dari segi keterampilan, mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Sedangkan dari segi keterampilan, kalian mampu mendemonstrasikan hasil evaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Ini yang paling terpenting, di mana setiap proses pembelajaran pasti memiliki tujuan dari awal sampai dengan akhir pembelajaran. Tujuannya itu ada 4. Yang pertama, melalui kegiatan penjelasan guru, peserta didik dapat menganalisis data dari berbagai sumber dengan penuh disiplin tentang fungsi penegak hukum dalam perlindungan dan penegakan hukum dengan tepat. Apa yang kedua? Melalui kegiatan mengamati video dinamika kasus pelanggaran hukum dengan baik. Apa yang ketiga? Dengan tepat. Yang keempat, terakhir, ini mampu mempresentasikan hasil analisis kasus pelanggaran hukum dengan tepat. Ya, ketika tujuan pembelajaran sudah diketahui, sudah pasti ada manfaat. Berarti manfaat ini hasil dari pembelajaran itu apa? Ini manfaatnya bahwa pelanggaran hukum merupakan sebuah pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang sudah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku. Ya, sebagai negara hukum, Indonesia menerapkan sistem hukum dalam setiap kehidupan kenegaraan. Ya. Untuk selanjutnya ini kita masuk pada materi. Sebelum kita menerapkan sintaks dari pembelajaran yaitu problem based learning, Ibu angkat dulu suatu materi supaya artinya kalian lebih memahami. Oke, ini pertanyaan yang akan muncul, kira-kira apa sih itu pelanggaran hukum? Ada yang bisa memberikan? Ya, silakan Agus. Kasus pembunuhan. Ya, pelanggaran hukum kalau dari Agus itu Bu termasuk pembunuhan. Ya, pasti anak-anak semua ini pernah membaca, melihat, malahan menemukan kasus pembunuhan, penculikan dan penganiayaan. Pernah tidak melihat atau mendengar? Ya, itu semua termasuk dari pelanggaran hukum dalam sistem yang berat. Ya, apa sih pelanggaran hukum ini? Pengertiannya, pelanggaran hukum adalah perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Bisa juga pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan dan peraturan atau hukum yang berlaku. Ketika diketahui pengertian dari pelanggaran hukum, sudah pasti ada penyebab. Apa penyebabnya? Itu ada dua. Apa yang pertama? Ya, si pelanggar sudah dianggap sebagai kemanusiaan. Yang kedua, hukum yang berlaku sudah sesuai dengan tuntutan kehidupan. Itu penyebab dari seseorang melakukan pelanggaran hukum. Selanjutnya mengenai ini, perilaku yang melanggar hukum. Lihat gambar? Ya. Ada 4 item gambar. Yang pertama itu perilaku melanggar hukum peraturan dari segi lingkungan keluarga. Ya. Yang kedua, peraturan yang melanggar hukum itu dari segi
di lingkungan sekolah. Selanjutnya dari lingkungan masyarakat dan lingkungan bangsa dan negara. Ini maksud dari setiap gambar. Contohnya Ibu kasih paling spesifik khusus di lingkungan sekolah, menyontek. Menyontek merupakan salah satu pelanggaran hukum di lingkungan sekolah. Ya, di lingkungan keluarga ini biasanya paling terjadi dan biasanya lupa, tidak tahu apa sebenarnya apakah yang saya buat ini pelanggaran atau tidak. Contohnya apa? Menonton televisi angkat kaki padahal ada orang tua. Itu sudah termasuk pelanggaran. Iya. Yang selanjutnya di lingkungan masyarakat apa? Main hakim sendiri. Itu tidak dibenarkan. Itu salah satu atau merupakan pelanggaran hukum. Ya, kalau di lingkungan bangsa dan negara tidak menggunakan atribut dalam pada saat berkendara atau menerobos ini melanggar rambu-rambu lalu lintas. Selanjutnya ini macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum itu ada 4. Bisa dibaca dan dilihat? Bisa. Ya, dari setiap macam-macam sanksi atas pelanggaran itu agama, kesusilaan, kesopanan dan hukum masing-masing memiliki pengertian, masing-masing memiliki contoh, masing-masing memiliki sanksi. Tapi bisa dilihat di sini poin nomor 4 beda tidak dari sanksi 1, 2 dan 3. Beda ya? Ya, beda. Apanya bedanya di mana? Nah, bedanya di mana? Ya, kalau norma hukum ini sanksinya tegas dan nyata serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali. Ya, kenapa alasannya begitu? Ini untuk penjabarannya. Kenapa dikatakan tegas? Norma hukum itu kenapa kan dikatakan tegas? Yaitu adanya aturan yang telah dibuat secara material, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, misalnya hukum pidana mengenai sanksi diatur dalam pasal 10 KUHP ayat 1 dan 2. Ya, terdiri atas hukum pokok dan hukum tambahan. Kenapa dinyatakan nyata? Adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Itu contohnya. Ya, barang siapa yang sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Itu kenapa norma hukum itu tegas dan nyata, sudah ada tertuang dalam undang-undang. Selanjutnya ini partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Bisa dilihat, ya, itu ada 3: memahami dan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mempertahankan tertib hukum yang ada, menegakkan kepastian hukum. Ya, selanjutnya ciri-ciri seorang yang berperilaku sesuai dengan hukum. Melihat dari 6 item, apakah semua ini termasuk dalam diri anak-anak semuanya? Iya, semuanya. Pertama, 1 dan 2 itu disenangi oleh masyarakat pada umumnya, tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. 3 dan 4 itu apa? Tidak menyinggung perasaan orang lain, menciptakan keselarasan, mencerminkan sikap sadar hukum, mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Ya, selanjutnya ini kepatuhan terhadap hukum atau peraturan. Bisa lihat gambar? Tahu maksudnya apa? Ya, yang pertama itu sepertinya seorang anak itu sholat apa semua, artinya dia menarasikan apa yang dia lakukan. Berarti ini kepatuhan hukum terhadap lingkungan keluarga. Nah, ini contoh bersekolah dengan disiplin, berarti di lingkungan sekolah. Kalau ini di lingkungan masyarakat, berarti dia ini sementara ikut ronda. Yang terakhir ini tentang mentaati peraturan lalu lintas. Ya. Selanjutnya mengenai ini ada salah satu ungkapan dari Herbert, pemberi wakil Presiden Amerika Serikat ke-38, dia menyatakan tidak cukup penjara, tidak cukup polisi, tidak cukup pengadilan untuk menegakkan hukum bila tidak didukung oleh rakyat. Sepakat tidak? Sepakat. Yang jelas titik tombak dari setiap aturan yang berlaku di negara kita ini semuanya dikembalikan atau didukung oleh rakyat sendiri atau masyarakat termasuk kita semuanya. Oke.
Selanjutnya kita masuk di sintaks pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu pertama-tama anak-anak semua disuguhkan oleh masalah dan bagaimana nantinya masalah ini diselesaikan bersama-sama dalam bentuk diskusi kelompok. Ya, jadi silakan amati tayangan video berikut dan hal-hal apa saja yang menjadi masalah dalam video tersebut. Oke. Ya ampun Tika, Tika, ini udah jam berapa Tika? Waktunya bangun. Tika, 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 ini udah jam berapa? Udah jam 8 ini. Tika, Tika, ayo, ayo nanti telat sekolah. Tika, bangun Tika, ya udah sini. Udah jam 8 ini, nanti telat loh Tika. Mau ngobrol lagi? Jangan gara-gara lu nih mah, lu pakai acara ngebenerin snacking segala. Udah deh mas, masuk aja sih. Udah begini cantik sih. Aku kan dulu mau step up. Udah. Mau sih. Iya Mi, gece Mi, lama banget lu ngajar. Beredarnya video viral membuang sampah dari jembatan Silento Wonosobo menjadi potret nyata kehidupan bangsa Indonesia. Dilakukan secara terang-terangan berulang-ulang tanpa memikirkan akibat di masa mendatang. Perilaku membuang sampah sembarangan diakibatkan karena kurangnya kepedulian terhadap masyarakat, khususnya yang tidak bersentuhan langsung. Rekaman kamera pengawas CCTV ini memperlihatkan aksi penyerangan berandal motor di kawasan Cikoneng, Ciamis, Minggu 18 Juli lalu. Terlihat belasan pria mengendarai sepeda motor menyerang pos ronda yang berada di pinggir jalur nasional. Beberapa orang yang tengah meronda berhamburan melarikan diri khawatir jadi sasaran kejahatan. Berandal motor ini kemudian melempari pos ronda gunakan batu, pembatas jalan hingga besi. Alhasil, fasilitas pos ronda seperti TV rusak, gerobakan ringan, mobil serta motor yang parkir juga rusak dipukuli. Belum diketahui pasti motif penyerangan berandal motor yang diduga dari kota Tasikmalaya ini. Sekian untuk videonya. Jadi setelah mengamati video, ada pertanyaan, kira-kira permasalahan apa yang kamu temukan dari video yang telah ditayangkan? Oke, silakan. Ya, nah itu dulu. Baik, dari video yang ditayangkan tadi, di situ saya mendapatkan 4 permasalahan pada video yang ditayangkan tadi. Yang pertama di situ ada terlambat bangun atau malas. Di situ termasuk pada lingkungan keluarga. Yang kedua, terlambat masuk sekolah atau menghina diam-diam. Itu merupakan salah satu peraturan hukum di sekolah. Yang ketiga, membuang sampah sembarangan. Itu salah satu peraturan yang ada di masyarakat. Yang keempat, merusak fasilitas umum milik negara. Tepuk tangan untuk yang lainnya, silakan. Ada tanggapan mengenai kira-kira permasalahan apa yang ditemukan dari video yang telah ditayangkan? Ada yang lainnya? Atau sudah sama seperti yang disampaikan oleh teman kalian? Ya. Oke, jadi untuk selanjutnya kita masuk di sintaks kedua untuk lebih memahami, memperjelas mengenai kasus-kasus atau masalah tadi yang sudah dipaparkan oleh teman dan ditayangkan. Jadi kita silakan anak-anak semua duduk berkelompok yang sudah ibu bagikan lewat grup WhatsApp. Ibu kasih waktu selama 1 menit. Silakan duduk bersama kelompok. Ya. Paketnya.
Silakan dilihat di tayangan PowerPoint. Ya, ketika sudah duduk bersama kelompok, di sini ada mengerjakan LKPD. Yang pertama, diskusikan dalam kelompokmu untuk menyelesaikan tugas yang ada dalam LKPD. Jawablah pertanyaan yang telah disediakan pada LKPD. Susunlah hasil diskusi kelompokmu untuk selanjutnya dipresentasikan di depan kelas. Oke, selamat mengerjakan. Silakan. Bagaimana kelompok 1? Ada masalah? Dari kelompok 3. Masalah. Kelompok 3 ada masalah? Tidak ada. Oke. Ya. Kelompok 2 bagaimana? Ada masalah? Ya, jadi begini. Ini kan ada masing-masing gambar, ini ada 4 gambar. Untuk kelompok 2 gambar mana yang akan dipresentasikan ya? Ya, jadi silakan kelompok 2 untuk mencermati, menganalisis kira-kira gambar apa ya? Menganalisis gambarnya bagaimana kira-kira. Ya, kelompok 1 bagaimana? Ya, kelompok 1 bagaimana? Ada masalah? Ya, jadi untuk kelompok 1 yang membahas itu tentang gambar poin 1 dan poin 2. Jadi silakan dilihat gambarnya, dianalisis kira-kira itu gambarnya tentang apa, dan ketika itu tanggapan dari kelompok masing-masing bagaimana. Jadi cara mencarinya sudah ada bahan ajar, sudah ada buku paket, dan silakan difungsikan internet atau HP untuk mengerjakan soal yang ada di kelompok ini. Oke, silakan tulis nama kelompoknya ya, anggotanya. Oke. Ya, jadi cara mencari informasi atau masalah atau untuk menjawab hal-hal yang ada di LKPD, silakan difungsikan bahan ajarnya, difungsikan buku paketnya, dan terakhir difungsikan alat handphonenya juga. Ya, jadi supaya hal-hal apa saja yang dalam tugas itu bisa terjawab, terselesaikan dengan baik. Oke. Ada hambatan? Tidak ada? Iya. Semua dari ingin membuat kesimpulan juga di
Oke, waktu tinggal 3 menit untuk menyelesaikan LKPD-nya. Jadi ini ya. Ini untuk mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Sebentar nanti setiap masing-masing kelompok itu mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, ya ditanggapi oleh kelompok lain, terakhir menyimpulkan hasil diskusi. Oke, kelompok mana yang sudah menyelesaikan hasil diskusinya? Oke, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Swastiastu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Heriani selaku moderator dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kasus-kasus pelanggaran hukum dinamika yang dibawakan oleh saudara Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan puja dan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya kita dapat kumpul pada pagi hari ini untuk melaksanakan kegiatan diskusi. Baik, langsung saja saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kasus pelanggaran dinamika hukum. Baik, menurut diskusi kelompok kami bahwa sesuai gambar yang telah diamati, hal tersebut merupakan pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungan keluarga. Jadi, tanggapan dari kelompok kami bahwa membuat tumbuh kembang anak menjadi terganggu dan penurunan fungsi otak, mengalami depresi, berkepanjangan, memiliki masalah kesehatan, mental, emosi menjadi tidak stabil. Jadi, jika kita melakukan kekerasan terhadap anak itu sangatlah fatal karena menyebabkan anak menjadi depresi atau gila sehingga dia tidak mempunyai pola pikir yang baik dan benar. Untuk gambar yang kedua yaitu menerangkan bahwa yang dilakukan dalam gambar tersebut merupakan pelanggaran hukum dari segi lingkungan sekolah. Tanggapan dari kelompok kami terkait gambar tersebut bahwa seorang siswa itu harus mematuhi aturan yang berlaku di sekolah. Misalnya, tidak boleh meninggalkan sekolah tanpa izin dari guru. Jadi, kita sebagai seorang siswa harus memiliki sikap yang positif. Contoh, jika kita ingin pergi ke kantin, kita harus meminta izin. Yang kedua, kita janganlah sampai bolos, karena jika kita bolos sama dengan kita melanggar peraturan hukum sekolah. Baik, sekian dan terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke, bagaimana kelompok model 3? Ada pertanyaan atau tanggapan punya? Oke, bagus Bu. Silakan dari kelompok 2 perkenalkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saparudin dari Bataliku, ingin bertanya kepada kelompok saya. Menurut kelompok kalian, apa saja aturan yang ada di sekolah? Ya, jadi kelompok 1, kelompok 2 pertanyaannya kira-kira menurut kelompok 1 aturan-aturan apa saja yang ada di lingkungan sekolah. Bagaimana kelompok 1? Bisa? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kedari Mirata dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Aturan yang ada di sekolah yaitu yang pertama
pertama, hadir di sekolah paling lama 10 menit sebelum bel berbunyi. Yang kedua, bel saja dibunyikan pukul 7. Yang ketiga, melaksanakan tugas piket dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, wajib membuat surat izin ketika tidak masuk sekolah. Selanjutnya yang terakhir, itu tidak boleh meninggalkan sekolah tanpa izin. Sekian. Iya, luar biasa. Sudah bagaimana kelompok 2 menerima atau ada tanggapan lain? Ya, menerima. Oke, kita lanjut kepada kelompok selanjutnya, mana yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, kelompok 2 silakan. Ada moderatornya, silakan. Silakan. Langsung saja. Ayo silakan bacakan saja hasil diskusinya. Baik, saya dari kelompok 2 akan membacakan diskusi dan diskusinya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahidi dan saya akan membacakan hasil diskusi kami. Sesuai pengamatan dari kelompok kami bahwa gambar tersebut menerangkan tentang seseorang melanggar aturan di lingkungan masyarakat. Tanggapan kelompok kami, setiap warga negara harus memiliki kesadaran diri masing-masing. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sudah mempresentasikan hasilnya. Bagaimana kelompok 1 dan 3? Ada pertanyaan kepada kelompok 2? Oke, silakan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ari Muhammad Tadi, selaku dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, hal-hal apa saja yang termasuk pelanggaran hukum di lingkungan masyarakat? Iya, tepuk tangan. Hal apa saja yang termasuk pelanggaran di lingkungan masyarakat? Bagaimana kelompok 2? Sudah ada hasil jawaban atau masih search dulu di internet? Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Melakukan tindakan diskriminasi kepada orang lain, membuang sampah tidak pada tempatnya, melakukan tindakan main hakim sendiri, tidak mengikuti ronda malam. Baiklah, itulah Tepuk tangan untuk kelompok 2 telah menanggapi hasil pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana kelompok 3? Ada tanggapan atau sudah merasa jelas? Sudah jelas. Berarti tinggal kelompok 3 terakhir ya. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang ditunjuk? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adik ini selaku moderator dari kelompok 3. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang menganalisis gambar lingkungan bangsa dan bernegara yang akan dibahas oleh Saudari Rahayu. Pada Saudari Rahayu, terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Swastiastu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Menjantari, satu yang mempresentasikan ya. Gambar 4 yaitu satu, mengamati dari kelompok kami terkait dengan masalah yang terkena di LKPD bahwa kasus yang dilanggar yaitu dari lingkungan bangsa dan negara. Contohnya, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, melakukan aksi teror terhadap alat kelengkapan negara, merusak fasilitas negara dengan sengaja. Yang kedua, tanggapan dari kelompok kami bahwa semua warga negara harus mematuhi aturan yang berlaku. Misalnya, bersikap tertib ketika melakukan lalu lintas jalan, memiliki KTP, memiliki SIM. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, apakah dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Iya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Swastiastu. Pagi, Om Swastiastu. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Uraikan salah satu contoh pelanggaran hukum di lingkungan negara. Baik, perkenalkan nama saya Pedro Gianda. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1.
baik yang di darat, laut maupun darat. Mencuri sumber daya negara lain atau menduduki wilayah. Gimana Pak? Bisa terima? Oke, tepuk tangan. Ya. Bagaimana kelompok 3? Ada Apakah masih ada yang ingin ditanggapi? apakah ada yang masih menggunakan dengan lagi atau bagaimana? Ada? Sudah merasa jelas semua? Iya, silakan. Baik, terima kasih untuk Iya. sudah bertanya. Iya. Saya akhiri presentasi dari kelompok 3 dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi dan wabarakatuh. Oke, jadi alhamdulillah semua sudah menampilkan hasil diskusinya pada pagi hari ini mulai dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ada sebenarnya yang menarik dan pertanyaan tadi ditujukan kepada kelompok 1 mengenai apa sih pelanggaran yang dilakukan di lingkungan sekolah. Itu kan pertanyaan dari kelompok 2 dan sudah dijawab oleh kelompok 1. Ternyata aturannya itu sudah artinya datang apa tadi? Sebelum bel berbunyi. Ya, wajib bagi seluruh siswa. Apa yang kedua? Pelajaran dibunyikan pukul Ya, yang jelas inti dari semua artinya apa yang ditanyakan oleh kelompok 2 kepada kelompok 1 tentang tata aturan yang ada di lingkungan sekolah. Ya, jadi semua artinya sudah mengetahui hal-hal apa saja pelanggaran hukum yang dilakukan baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan bangsa dan negara, semuanya memiliki aturan. Nah, dan ketika siapa yang melanggar maka disebut sebagai pelanggaran hukum. Ya, itu kan artinya hasil dari diskusi. Ibu lihat tadi artinya seru. Kenapa seru? Ternyata bukan hanya terpatok kepada satu orang, ternyata ada inisiatif tanpa ibu beritahukan. Ada kelompok ibu, saya yang jadi moderator, ada teman saya yang akan menjawab masing-masing. Jadi good, luar biasa. Sekarang siapa atau kelompok mana yang bisa memberikan kesimpulan terkait diskusi kita pada pagi hari ini? Oke, silakan kelompok 2, perkenalkan nama. Oke, perkenalkan nama saya Kak dari Sewati. Saya dari kelompok 2 ingin memberi penegakan dan perlindungan hukum perlu dilakukan secara terus-menerus dan bertahap oleh seluruh pihak berdasarkan pasal 27 ayat 1. Etis segala warga negara bersama dengan kehidupannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecuali. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada lagi kelompok mana yang bisa menyimpulkan hasil diskusinya? Oh ya, aku silakan. Ya. Kesimpulan diskusi. Hukum adalah pemerintah dan larangan guna mengatur tata tertib di masyarakat yang harus ditaati dan menimbulkan sanksi. Oke, tepuk tangan. Padat dan jelas tentang kesimpulannya. Kelompok 1 ada? Silakan. Baik, langsung saja saya dari kelompok 1 ingin menyimpulkan hasil diskusi kami. Pelanggaran hukum adalah berupa hukum pelanggaran dan kejahatan. Dua kata yang berhubungan dengan hukum adalah kejahatan, perbuatan melanggar. Hukum yang dikategorikan berat dan sedang pelanggaran adalah perbuatan melanggar hukum yang dikategorikan ringan. Dan sanksi-sanksi tersendiri dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Dasar Hukum, yaitu hukuman mati, hukuman negara, kurungan, dan denda. Jadi hukum merupakan salah satu peraturan atau yang dapat dilanggar oleh warga negara sendiri. Dan hukum ini merupakan salah satu peraturan yang telah dimiliki oleh negara dan sudah dipersetujui oleh Presiden Republik Indonesia. Baik, sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan. Semua kelompok sudah menampilkan hasil diskusinya dan menampilkan hasil masing-masing kesimpulannya terkait dengan materi pada pagi hari ini, yaitu dinamika pelanggaran hukum itu sendiri. Ya, kita masuk di sintaks terakhir atau sintaks kelima, yaitu tentang bagaimana menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini analisislah apa yang menyebabkan adanya pelanggaran
Penyebab dari hukum pelanggaran hukum itu apa? Kalau yang menyimak tadi sepertinya ada sudah. Ya, kira-kira penyebab dari pelanggaran hukum atau penyebab dari seseorang itu melanggar hukum, kira-kira apa penyebabnya? Ada yang bisa memberikan tanggapannya? Penyebab dari, oke silakan. Kebiasaan, luar biasa. Tangan. Ada yang lain? Faktor lingkungan, ada lagi? Kurangnya pendidikan, kurangnya kesadaran hukum, luar biasa. Tangan. Dan nanti anak-anak semua mengenai penyebab adanya pelanggaran hukum, ibu tampilkan dulu ini. Yang dapat menyebabkan terjadinya di pelanggaran hukum seperti ketidaktahuan. Berarti betul, artinya semua masing-masing jawaban itu sudah betul terangkum. Ketidaktahuan, faktor lingkungan, dan sebagainya. Jadi di sini ada menurut Al-Umri berpendapat bahwa pelanggaran hukum ya merupakan bentuk dari ketidakpatuhan terhadap hukum dan pelanggaran tersebut merupakan bagian dari dinamika hukum. Jadi apa yang sudah disampaikan tadi tentang analisis itu luar biasa, semuanya terangkum menjadi satu. Berarti faktor lingkungan dan ketidakpatuhan seseorang itu terhadap aturan karena sudah menjadi kebiasaan melanggar hukum. Jadi contohnya di lingkungan keluarga saja, ternyata angkat kaki sebelah itu sementara menonton ada orang tua, itu sebenarnya tidak dibenarkan. Apalagi membentak orang tua, itu sudah termasuk bentuk apa? Pelanggaran hukum. Meskipun ya di lingkungan keluarga itu biasanya ada yang berpendapat begini, ibu, di lingkungan keluarga itu, di lingkungan keluarga saya tidak ada aturan tertulis. Iya, di mana di lingkungan keluarga itu aturannya memang tidak ada tertulis, tetapi dia bentuknya non tertulis. Contohnya apa? Menyampaikan kata "ah" kepada orang tua itu sudah bentuk pelanggaran hukum. Ya, contohnya tidak mematuhi perintah orang tua itu sudah termasuk pelanggaran hukum. Ya, jadi baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, masyarakat, semuanya memiliki aturan. Ketika seseorang itu tidak mentaati aturan, sudah jelas dia dikategorikan melanggar hukum dan mendapatkan sanksi bagi si pelanggar. Oke, lanjut, ini kesimpulan untuk anak-anakku semua, kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini bahwa hukum adalah sekumpulan peraturan yang terdiri dari perintah dan larangan yang bersifat memaksa dan mengikat dengan disertai sanksi bagi pelanggarnya yang bertujuan untuk apa? Mengatur keamanan dan ketertiban dalam masyarakat untuk mencapai sikap masyarakat yang sadar hukum. Jadi meskipun di negara kita ini hukumnya sudah semakin tinggi, tetapi kalau tidak ada kesadaran hukum dari warga masyarakat maupun rakyat, itu tidak akan berguna sama sekali. Jadi intinya dikembalikan lagi kepada masyarakat, warga negara, dan rakyat. Siapa itu? Ibu dan kalian semua. Jadi kepatuhan terhadap hukum itu wajib bagi setiap warga negara. Kecuali ibu saya mau minggat dari negara kita itu, ya ibu persilahkan, silakan minggat. Meskipun kalian ibu saya mau ke Singapura, karena di Indonesia ada aturan, di Singapura juga ada aturan. Cuman kan setiap negara berbeda-beda aturan yang berlaku. Oke, selanjutnya ini ya ada evaluasi pembelajaran. Sebelum masuk ke evaluasi pembelajaran, ibu tanya dulu, apakah pembelajaran kita ini menyenangkan pada pagi hari ini? Ya. Ya, ketika menyenangkan, kira-kira menyenangkannya di mana? Ada yang bisa memberikan tanggapannya? Oke, nah itu silakan. Ya. Tadi evaluasi pembelajaran pada pagi hari ini menyenangkan itu mulai dari hasil diskusi. Dari diskusi, dari bertanya bersama kelompok itu membuat masing-masing kelompok itu menjadi lebih seru pada saat pembelajaran ini karena pada saat itu dia bisa mengasah pikirannya untuk menjawab. Oke, tepuk tangan. Pembelajaran tentang dinamika pelanggaran hukum pada pagi hari ini, ya anak-anak semua berarti berhasil, berarti memahami apa-apa saja yang sudah disampaikan. Jadi untuk evaluasi pembelajaran pada pagi hari ini, silakan duduk sesuai seperti
seperti semula. Oke, terima kasih. Ini waktu satu ini silakan untuk mengerjakan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran yang ada di PowerPoint dan ada juga di bahan ajar tadi, tetapi lebih rincinya ini ada di PowerPoint. Itu mengenai kasus dan ada pertanyaan sekitar 4 nomor. Ibu kasih waktu sebanyak 3 menit untuk menjawab. Silakan dijawab. Ya, kalau ada yang sudah langsung dikumpul. Ya, yang sudah oke, silakan dikumpul. Oke. Oke. Ya, yang sudah sebelum menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, di mana untuk pertemuan selanjutnya itu mengenai materi pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Ya, itu materi insya Allah pada pertemuan pekan berikutnya yang kita bahas mengenai pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, jadi anak-anak semua, ya patut kalian ketahui bahwa materi pada pagi hari ini keterkaitan dalam kehidupan sehari-hari itu sangat apa? Sangat penting. Kenapa? Karena anak-anak semua ini bukan hanya hidup di lingkungan sekolah, tetapi keluar dari lingkungan sekolah ini kalian akan beradaptasi lagi di lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga dan lingkungan bangsa dan negara. Jadi patut dipahami bahwa bukan hanya di lingkungan sekolah yang memiliki aturan, tetapi di lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara juga memiliki aturan masing-masing. Jadi yang patut dipahami sekali bahwa dari macam-macam atau sanksi hukum yang berlaku di negara kita, poin keempat itu paling apa? Sanksinya paling tegas dan nyata. Ya, kalau yang lainnya kan artinya sanksinya ada, contohnya dari segi agama. Ketika kalian melakukan contohnya pencurian, tidak diketahui oleh orang lain, sanksinya apa? Diakhirat. Iya, ketika meninggal nanti, contohnya dia mencuri sampai dia meninggal tidak ketahuan oleh siapapun yang mengambil barang orang lain, itu akan dituntut di akhirat. Itu inti artinya proses dari segala pelanggaran hukum, baik itu tegas dan tidaknya, semua memiliki sanksi tersendiri baik di dunia maupun di akhirat kalau dari segi agama. Ya, jadi insya Allah pembelajaran kita ini artinya berlanjut pada pertemuan berikutnya dan insya Allah hal-hal apa saja yang anak-anak dapatkan pada pagi hari ini di masanya di lingkungan masyarakat itu diterapkan. Apa yang diterapkan bukan pelanggarannya, tetapi apanya? Aturan yang harus ditingkatkan. Ya, baiklah. Tadi kan dibuka oleh doa, sekarang kita tutup kembali dengan doa pada pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu persilakan kepada kedua kelas. Teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa untuk hati kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke. Terima kasih untuk kedua kelas. Ya, sekian dan terima kasih. Ibu akhiri. Wabillahi